Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Привет, меня зовут Angga Riffi Eksahnya. Perkenalkan nama saya Angga Riffi Eksahnya, saya dengan NIM Akhiran 52. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah pertanyaan tentang grafika komputer, tentang bab dari game developer. Nah, di sini saya sudah membuat pertanyaan, di mana pertanyaan tersebut menginkludkan bahwasannya pengetahuan yang harus ada dalam AI tersebut atau LLM yang saya akan tanya ini. Saya di sini menggunakan Gemini Pro, di mana yang baris pertama tentu saja kita akan menginputkan atau agar si AI tersebut dapat memposisikan dirinya sebagai seorang developer profesional di bidang OpenGL dan grafika komputer. Dan maksud dan tujuan saya menanyakan pertanyaan ini. Nah, di sini saya deklarasikan saya ingin mengeksplorasi lagi tentang penggunaan dari grafika komputer dalam pembuatan game. Nah, di sini kita coba masuk ke pertanyaannya, melihat perkembangan render game yang semakin realistik dan mendekati nyata secara visual, bagaimana proses pembuatan game tersebut dengan grafik yang super realistik dapat dibangun, lalu tools yang biasa mereka gunakan, apa yang biasa mereka gunakan, dan apakah mereka masih menggunakan bahasa pemrograman yang seperti kita gunakan sehari-hari. Nah, kita langsung tanya aja ke Gemini Pro ini. Nah, dalam hitungan detik, Gemini Pro sudah dapat menggenerate hasil pertanyaan saya. Nah, di sini dia menjawab, halo, sangat menyenangkan bertemu dengan seorang yang memiliki ketertarikan dalam sebuah pixel. Sebagai seorang developer yang berkutat dalam bidang OpenGL dan grafika komputer, saya melihat pergeseran paradigma yang sangat besar. Dulu grafika komputer adalah tantangan melukis agar terlihat nyata. Tapi salah. Sekarang di era fotorealistik, grafika komputer adalah tentang mensimulasikan fisika cahaya. Mari kita bedah bagaimana game super realistik seperti Black Myth, Wukong, Cyberpunk, atau Alan Wake 2 dibangun dan peran krusial programming di dalamnya. Yang pertama, rahasia visual nyata PBR dan ray tracing. Game zaman dahulu menggunakan teknik rasterization sederhana, menggambarkan segitiga dan menempelkan gambar di atasnya. Sepertinya saya pernah main game itu seperti Vermin dan teman-temannya, Zuma dan lain. Game modern realistik dibangun di atas dua pilar utama. Yang pertama, physical based rendering (PBR). Dulu artistik menebak warna, sekarang kita mendefinisikan sifat fisik material. Apakah permukaan ini logam, metalik, atau kasar, atau bagaimana kita memantulkan cahaya. Intinya kita tidak lagi menggambar, tapi kita memberitahu komputer parameter fisika, dan komputer menghitung bagaimana cahaya berinteraksi dengan objeknya. Ray Tracing and Global Illumination (GI). Ini adalah holy grail grafika komputer. Alih-alih trik bayangan palsu, komputer menebak jutaan sinyal yang memantul dari objek ke objek lain seperti fonoton di dunia nyata. Inilah yang membuat pencahayaan terlihat sangat alami dan menyatu. Yang kedua adalah pipeline, bagaimana game realistik dibangun. Prosesnya bukan sekedar coding, tapi sebuah jalur produksi pipeline yang sangat kompleks. Berarti lebih kompleks daripada yang kita pelajari saat ini.
High Fidelity Modeling, artis membuat model 3 dimensi dengan detail jutaan poligon yang sangat berat menggunakan ZBrush. Retopologi dan baking, model berat tadi dioptimasi menjadi lebih ringan namun detail kerutannya ke tekstur khusus bernama normal map. Material authoring menggunakan Substance 3D printer dan atau designer untuk membuat tekstur berbasis PBR tadi. Level assembly. Semua aset dimasukkan ke game engine. Di sini developer mengatur lighting, post processing, dan VFX. Yang ketiga, tools standar industri atau senjata para developer engineer. Para profesional tidak membangun semuanya dari nol, kecuali mereka membuat engine sendiri. Mereka menggunakan game engine utama, Unreal Engine. Saat ini adalah raja realisme berbakat fitur net system, geometri virtual yang memungkinkan detail tak terbatas dan lumen, cahaya global, dan dynamics. Yang kedua adalah Unity, High Definition Render Pineapple untuk visual kelas atas. Yang ketiga, Proprietary Engines, contohnya Rage Engines, Rockstar Game, atau Decima Engines Horizon Forbidden West. Selanjutnya adalah Graphic API. Pondasi bawah di balik engine tersebut tetap ada layar pada komunikasi GPU. Jika dulu kita pakai OpenGL, sekarang standar industri untuk performa yang tinggi adalah Vulkan dan DirectX 12. Yang keempat, apakah masih menggunakan bahasa pemrograman? Jawabannya adalah saat iya. Justru di level hyperrealistic, pemrograman menjadi jauh lebih sulit dan matematis. Seperti pembagiannya seperti berikut. Yang A, graphic programmer, ahli matematika dan GPU. Mereka membuat engine agar artistik atau si pembuat game bisa bekerja. Mereka tidak coding gameplay, tapi coding cahaya. Biasanya menggunakan bahasa C++, ALSL, ELSL. Tugasnya menulis shader. Shader adalah program kecil yang berjalan di GPU untuk mensimulasikan setiap pixel. Contoh, bagaimana membuat air terlihat basah, bergerak, dan membiaskan cahaya di air tersebut. Pendefinisian air tersebut murni matematika, seperti sinus, kosinus, vektor, yang ditulis dalam kode shader. B. Gameplay programmer atau logika game. Mereka membuat karakter berbagai gerak, AI, musuh berpikir, dan sistem inventory. Biasanya menggunakan bahasa C++ dan C#. Keadaan saat ini, meskipun ada visual scripting seperti blueprints di Unreal, di mana kita mengumpulkan kotak-kotak logika, coding teks C++ tetap wajib untuk performa maksimal dan fitur yang kompleks tidak dapat ditangani oleh visual script. C. Technical artist atau penjembatan antara game engine dan shader engine atau graphical engine. Posisi ini menggabungkan seni dan coding. Mereka menulis script biasanya dalam bentuk Python untuk mengotomasi tools atau menulis shader custom untuk efek visual tertentu. Kesimpulannya, game super realistik adalah pernikahan ini atau penggabungan antara matematika, fisika cahaya, dan seni. OpenGL yang Anda pelajari adalah fondasi dasarnya. Konsep seperti vertex, fragment, buffer, dan matrix multiplication di OpenGL adalah batu bata atau fondasi yang menyusun gedung pencakar langit bernama Unreal Engine. Langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan atau Anda lakukan, apakah Anda ingin saya berikan contoh saya dari KSDA? Nah, ini rekomendasi saja. Semua jawabannya oke. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang kita pelajari saat ini yakni OpenGL merupakan fondasi awal atau bahan dasar untuk
dapat memahami pembuatan game yang realistik yang seperti saat ini kita sering mainkan ya. Oke, mungkin sekian mengenai pertanyaan untuk grafika komputer ke LLM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.